kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Ingat Bapak Ibu sekalian, 40 sampai 50 generasi muda kita mati karena narkoba. Kita sepakat, dan waktu Presiden Jokowi pertama sekali menjadi presiden di periode pertama langsung mengungkapkan bahwa Indonesia darurat narkoba. Sampai hari ini belum dicabut status itu, dan karena itu berarti status kita darurat narkoba. Akibatnya 1,2 triliun pun habis uang untuk di lapas, memberi mereka makan juga. BNN ini mau bubar atau sangar? Komisi 3 melihat BNN tidak serius ngurus ini. Kelolalah uang 1,2 triliun untuk merehabilitasi warga negara saudara-saudara kita korban narkoba itu. Sumber pemasukan narkoba dari luar itu paling besar kan dari luar negeri. Bahkan ada yang terbesar itu dari Tiongkok. Bahkan dari pelabuhan-pelabuhan di Malaysia itu, yang BNN telah melakukan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin top di Malaysia. Tapi yang paling banyak memasukkannya ke Sumatera Utara, Malaysia semua Pak. Udah teken-teken tuh MOU, juga Tiongkok. Kalau kali masuk 1 ton itu Pak. Pak, saya mau BNN sangar. Sangar dalam menjaga, sangar dalam merehabilitasi. Baru kita sepakat ini darurat gitu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Tentang PPATK, sedikit saja kami ingin menggarisbawahi juga bahwa tidak ada keadilan yang diputus oleh meja hakim atau palu hakim tanpa saksi-saksi yang berkualitas. Anda bagaikan malaikat untuk melindungi saksi dan korban itu. Tapi dalam keadaannya beberapa tahun sampai hari ini, kita bisa bilang LPSK ini malaikat tanpa sayap, melindungi tapi tak dilindungi gitu, dengan anggaran seperti ini. Karena itu, karena Bapak sudah menyusunkan anggaran ini, kami ingin mengatakan LPSK harus malaikat dengan sayap, melindungi dan dilindungi. Karena itu anggaran yang sudah disampaikan ini dari fraksi Partai Demokrat kita dukung penuh untuk menjalankan ini. Kemudian BNPT Bang Boy, kita diskusi waktu lalu bahwa salah satu poin yang kita harapkan adalah one map policy, one map, satu peta untuk teroris waktu itu. Peta itu. Nah, karena itu saya coba cek mulai dari 5096 sampai 5099, saya belum lihat ada peta itu, peta teroris itu. Karena itu menurut saya, dan inilah dasarnya kita bekerja, peta internasional, peta nasional, peta provinsi, peta kabupaten kota, peta kecamatan, peta desa. Kalau itu ada di BNPT, saya kira kita mengerti seberapa luas dan apa yang harus kita kerjakan. Saya belum melihat di sini, dan kalau masih bisa dimasukkan dan ditambahkan, Pak Boy, tolong ditambahkan supaya tahun ini kita sudah punya peta itu. Dengan peta itulah kita menjalankan tugas-tugas kita. Terakhir, BNN, ini agak panjang sedikit saja, pimpinan. Kita sepakat, dan waktu Presiden Jokowi pertama sekali menjadi presiden di periode pertama langsung mengungkapkan bahwa Indonesia darurat narkoba. Sampai hari ini belum dicabut status itu, dan karena itu berarti status kita darurat narkoba. Berarti BNN menyusun anggaran ini berdasarkan keadaan darurat itu. Oke. Dengan begitu, mari kita lihat dari sekian banyak poin-poin ini. Saya mau mulai dari satu yang pertama saja dulu, yaitu darurat karena sudah banyaknya orang masuk di penjara atas kerja keras polisi, BNN, jaksa, dan hakim yang memenjarakan pengguna-pengguna itu yang tadi sudah disampaikan teman-teman itu. Akibatnya 1,2 triliun pun habis uang untuk di lapas, memberi mereka makan juga. Sekarang teman-teman sudah angkat tadi soal rehabilitasi. Kalau angka rehabilitasi itu 102 miliar, tadi kita sebut berapa sekarang yang ada itu, pakai dasar apa kita? Sekarang ini 40 sampai 50 ribu orang di penjara karena narkoba itu sebagai pengguna. Jika satu orang itu
kita rehabilitasi tadi dananya antara ya 3 sampai 5 juta, atau kita sebutkan 5 juta, itu rehabilitasi satu orang itu per 6 bulan berarti 30 juta. Jika sekarang ada 50.000 itu dibagi dengan budget Bapak yang segitu, hanya melakukan rehabilitasi 3.412 orang saja. Jadi sepakat dengan teman-teman tadi, anggaran ini belum cukup, bahkan belum memadai semangat kita merehabilitasi mereka gitu. Nah, oleh karena itu harus kita ubah ini, Pak, catatan saya. Kalau enggak, maka pertanyaan-pertanyaan di Komisi 3 yang selama ini selalu mengatakan BNN ini mau bubar atau sangar, saya memilih sangar. Sangar termasuk juga rehabilitasinya untuk mengangkat, menuntaskan soal ini. Jadi kalau anggarannya segini cuma 3.400 sekian, kalau 50.000 dia berarti butuh 15 tahun kita menyelesaikan ini. Tidak serius. Saya sepakat dengan teman-teman tadi, Komisi 3 melihat BNN tidak serius ngurus ini gitu, rehabilitasi ini, karena hanya begitu anggarannya. Saya kira kami semua sepakat naikkan, Pak. Jika dihitung tadi itu, saya hitung tadi angkanya itu harusnya 1,2 triliun. Itu yang dibutuhkan, dan saya kira kita sepakat menyetujui itu, Pak. Kelolalah uang 1,2 triliun untuk merehabilitasi warga negara, saudara-saudara kita korban narkoba itu. Karena itu kalau cuma 4.000, Pak, nggak perlu BNN. Karena itu kalau teman-teman marah untuk dibubarkan, sepakat, nggak serius ngurusnya. Anggaran kan kita sepakati bersama. Saya mohon pimpinan kita setuju saja 1,2 triliun untuk rehabilitasi 50.000 korban itu. Itu baru kita pro pada warga negara yang jadi korban kejahatan narkoba dunia itu. Itu dari sisi itu, Pak. Kalau boleh masih bisa ditambahkan, masih bisa diubah ini pimpinan, saya usul itu. Fraksi Demokrat mengusulkan angkanya 1,2 triliun untuk rehabilitasi itu. Baru serius negara gitu. Yang kedua ini, Pak, pada beberapa waktu lalu dan tadi sudah ditanyakan, sumber memasukkan narkoba dari luar itu paling besar kan dari luar negeri. Bahkan ada yang terbesar itu dari Tiongkok, bahkan dari pelabuhan-pelabuhan di Malaysia itu, yang BNN telah melakukan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin top di Malaysia. Tapi yang paling banyak memasukkannya ke Sumatera Utara, Malaysia semua, Pak. Udah teken-teken tuh MOU, juga Tiongkok. Pada tahun 2019 yang lalu, negara-negara di ASEAN membentuk Satgas Jalur Pelabuhan. Bapak masih ingat itu? Waktu itu arahnya pembentukan Satgas ini adalah mengantisipasi narkotika hasil produksi Tiongkok. Kalau kali masuk 1 ton itu, Pak. Oke? Satgas ini namanya ASEAN Seaport Interdiction Task Force. Pertanyaan, dan kita yang ditunjuk sebagai pemimpinnya. Nah, kenapa nggak ada, Pak, di sini? Padahal kita tahu kitalah pasar dan ancaman terbesar dari mereka itu. Kemarin yang dari Taiwan itu, Pak, 1 ton, Pak, masuk ke Jakarta, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, poin saya adalah kalau seandainya budget ini masih bisa, Pak, untuk pencegahan itu, mengapa tidak dimasukkan lagi di situ agar kita jaga ini, Pak? Karena itu kesimpulannya, Pak, saya mau BNN sangar dalam menjaga, sangar dalam merehabilitasi. Baru kita sepakat ini darurat gitu. Nah, dengan catatan-catatan itu pimpinan fraksi Partai Demokrat seperti yang disampaikan juga Pak Santoso dapat memahami dan menyetujui seluruh anggaran yang diajukan oleh teman-teman dari LPSK, PPATK, Komnas HAM, BNPT. Khusus BNN saya menyarankan untuk anggaran itu ditambah. Kalau masih bisa diperjuangkan, saya menyatakan untuk tambahkan angka itu 1,2 triliun untuk rehabilitasi korban-korban narkoba itu. Terima kasih pimpinan. Baik. Tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Ingat Bapak Ibu sekalian, 40 sampai 50 generasi muda kita mati karena narkoba. 5,1 juta.
Untungnya undang-undang tidak memperbolehkan itu. Kalau memperbolehkan, akan saya perintahkan langsung ke Kapolri dan Kepala BNN.